Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Terkait dengan rumah menjadikan bukan hanya seperti bangunan, tetapi tempat kita untuk berpulang, tempat hati untuk berpulang, bukan sekedar tempat tinggal fisik, melainkan sarana untuk membangun keluarga, sarana untuk membangun ketenangan, sakinah, cinta, mawadah, dan juga rahmat, yaitu berkah ilahi. Nah, di sini juga memang sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran ya. Ketika rumah bukan hanya sekedar bangunan, semata-mata fisik, itu ada, bukan seperti hanya untuk tempat berpulang saja gitu. Surga bukan sekedar hanya sebagai lokasi, tapi rasa damai yang kita ciptakan. Prinsipnya memang di rumah itu aku merasa diterima gitu. Di rumah itu aku merasa dicintai, di rumah itu aku merasa aman. Rumah adalah tempat untuk kita berpulang. Rindu, nyaman, keinginan, tujuan, itu semuanya ada di rumah. Tolong ciptakan sehingga misalkan ketika pulang, rasa enggan untuk pulang itu hilang dalam diri. Kemudian nilai-nilai agama, baiti jannati, rumah sebagai surga di dunia, yang akhirnya kita bisa menjadikan rumah itu muncul value-value atau nilai-nilai. Yang pertama ada nilai agama, yang kedua ada nilai psikologis, yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai agama seperti apa? Dijadikan rumah sebagai surga di dunia gitu ya. Surga di dunia, tempat sholat berjamaah, tempat doa bersama, tempat berkomunikasi antara orang tua, antara pasangan, sesuai dengan basis Rasulullah. Yang kedua, nilai psikologis. Nilai psikologis itu rumah dijadikan sebagai safe haven untuk tumbuh kembang secara optimal. Bukan di lingkungan luar, bukan di kafe, bukan di jalanan, bukan di rumah-rumah tempat wisata, bukan di villa-villa. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya. Rumah itu sebagai pusat adat yang dimana kita memiliki potensi untuk mengeluarkan potensi-potensi kita. Kita bisa mengenal anak-anak kita itu, potensinya itu dari mulai rumah gitu. Di sini menyatakan ada 4 pilar utama. Ada 4 pilar utama yang dijadikan rumah sebagai baiti jannati gitu ya. Yang pertama itu cinta dan kasih sayang. Itu seperti ungkapan verbal, I love you, I need you, atau I miss you. Itu adalah ungkapan verbal, tetapi juga harus diiringi dengan tindakan-tindakan yang nyata, tindakan-tindakan yang nyata. Yang kedua adalah komunikasi yang sangat sehat. Mendengar itu adalah bentuk empati, mendengar tanpa harus menghakimi. Cukup Allah memberikan 2 alat yang sangat Masya Allah ya. Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah telinga. Di situ indera yang kedua ini kita berkesinambungan. Kenapa ada orang-orang psikologi menjadikan 2 alat itu sebagai alat yang semuanya orang bisa milikin. Yang pertama adalah mulut untuk berbicara dengan kata-kata yang baik. Yang kedua adalah telinga untuk mendengarkan. Mendengarkan di sini tanpa menghakimi. Yang ketiga adalah kebersamaan. Nilai dan aturan yang disepakati, disitulah muncul dari kebersamaan-kebersamaan ini. Di dalam konteks rumahku, surgaku, atau baiti jannati, di sini saya menggarisbawahi terkait dengan komunikasi. Kenapa komunikasi gitu ya? Komunikasi yang harusnya memang berjalan ketika kita dimanapun selalu akan berbicara. Tadi
ketika kita di rumah, di halayak ramai, dimanapun, kita pasti bakal berkomunikasi. Komunikasi yang seperti apa? Yang pertama, komunikasi efektif. Komunikasi efektif dalam keluarga yang Islami. Apa sih gitu ya? Komunikasi itu bukan sekadar bertukar informasi, tetapi juga membangun ikatan hati, qalbun salim gitu, dalam hati diri kita. Komunikasi bukan hanya sekedar ungkapan. Rasulullah itu teladan yang baik dalam berkomunikasi, termasuk dengan keluarga-keluarga beliau, termasuk dengan pasangan, termasuk dengan anak cucunya gitu ya. Dan di situ beliau berbicara dengan lembut kepada istri dan anak-anaknya. Apakah kita sudah mempraktekkan itu ketika misalkan pulang dari kerja, ketika kita berkomunikasi, ketika kita berbicara dengan pasangan, dengan anak-anak, apakah sudah mempraktekkan dengan kata-kata yang lemah lembut? Kata-kata lemah lembut di sini tidak harus mendayu-dayu gitu ya, tidak harus seperti hal yang halus, tidak. Tetapi kata-kata lemah lembut di sini juga harus yang bijak. Bukan sekedar teknik, tetapi adalah komunikasi ini adalah ibadah yang memiliki dimensi spiritual psikologis. Kalau kata Ustadz Cahyadi Takaryawan, di situ memang ada ibadah, bentuk penyampaian. Komunikasi itu kan ada bentuk energi yang keluar, yang dikeluarkan. Nah, di sini itu ada bentuk yang menjadikan dimensi spiritual, dimensi psikologis hingga sampai kepada yang menerima pesan. Kemudian komunikasi itu disebutnya jantung ya. Ketika dalam suatu tubuh, jantung merupakan pusat ya. Kalau misalkan jantung kita berhenti, otomatis selesai gitu ya. Atau di dalam sebuah keluarga, komunikasi juga merupakan jantungnya keluarga sakinah. Nah, komunikasi itu ibarat denyut nadi kehidupan rumah tangga. Tanpa komunikasi yang sehat, keluarga hanya menjadi kumpulan ya, hanya menjadi kumpulan orang yang tinggal dalam satu atap. Ngapain ketika pulang ke rumah, diem, capek, tidur, makan, sudah selesai. Ada yang seperti itu ternyata ya. Ternyata bahkan saya pernah berkata atau ngobrol sama orang yang dimana usianya udah usia 40 tahun. Waktu itu beliau adalah teman saya ketika masa kuliah. Ketika ditanya, ketika pulang dari kerja, qadarullah kita ketemu di jalan, kita ngobrol, habis itu kita makan. Ketika makan, saya membawa, ibaratnya membungkus untuk makanan untuk di rumah. Tapi beliau udah setelah di situ pulang ke rumah. Dan ternyata beberapa jam setelah kita bertemu, beliau menjapri, beliau nge-WA. Tadi saya kok ngerasa ada yang aneh, katanya gitu. Kenapa? Kata saya gitu. Terus kata beliau tuh, memangnya ada apa? Hal yang aneh apa yang dirasakan? Saya serasa saya memang sudah menikah. Lah, bukannya ente udah menikah? Kata saya gitu. Ketika usia yang dimana usia 40 tahun gitu. Ketika usia 40 tahun, lah bukannya ibu sudah menikah? Gitu. Dia seakan-akan lupa karena dia merasa ketika pulang ke rumah dia tidak menemukan sosok rumah yang idaman. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika rumah tidak dijadikan suatu tujuan yang kita tuju setelah kita mau pulang, setelah kita beraktivitas, karena di rumah itu terlihat sepi gitu. Hanya kumpulan orang-orang yang tinggal dalam satu atap. Apa bedanya dengan kandang ayam? Apa bedanya dengan kandang bebek? Seperti itu. Nauzubillah, misalkan rumah tangga yang sepi dari komunikasi yang baik, lambat laun akan mati rasa. Tahu kan mati rasa, kebas gitu ya. Jadi tidak ada perasaan, seolah-olah apatis, udah aja gitu. Kita memberikan contoh atau kita ingat terhadap sahabiah kita, sahabat Nabi kita, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah salah satu wanita Ansor pertama yang dia memeluk Islam.
sahabiah teladan dalam membangun rumah tangga. Ada hal yang unik. Ketika beliau menikah, mahar yang dimintanya sangat unik. Beliau meminta Abu Tholhah tidak meminta hal emas, perhiasan, tetapi beliau hanya meminta Abu Tholhah masuk Islam gitu. Dan akhirnya Abu Tholhah masuk. Ketika membina rumah tangga, Masya Allah, rumah yang dibuat oleh Ummu Sulaim itu dijadikan sebagai pusat pendidikan. Dia membina anak-anaknya. Ada satu anak yang memang cerdas, namanya Anas bin Malik ya. Beliau, Anas bin Malik ini sampai pengikut Rasulullah. Jadi periwayat hadis yang sangat cerdas. Beliau menjadikan tempat ilmu, doa, dan juga teladan yang baik untuk akhlak dari Anas bin Malik ini. Hikmah yang bisa diambil dari Ummu Sulaim ini adalah kesabaran ketika kehilangan anak. Jadi anaknya itu meninggal. Dan posisinya Abu Tholhah itu kan sedang berperang waktu itu. Beliau ketika Abu Tholhah datang, di mana anak kita? Nanya sama Ummu Sulaim. Terus Ummu Sulaim nggak langsung menyampaikan. Kebayang dong kalau saat sekarang mungkin kita sudah mencak-mencak. Ketika suami kita pulang, langsung, Abi, anak kita bla 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 gitu. Apalagi ada gadget gitu. Ternyata tidak dengan Ummu Sulaim, walaupun misalkan zaman dulu tidak ada gadget. Ketika Abu Tholhah datang, dikasih makan, terus disiapin untuk mandi, ditanya bagaimana keadaannya, sehat tidak, dinyamankan dulu sosok suami itu gitu. Ketika perutnya sudah terisi, energinya sudah full, baru disampaikan bahwa anak kita sudah berpulang ke rahmatullah. Seperti itu. Pondasi pesan yang bisa diambil dari hal itu adalah pondasi iman dan komunikasi yang lembut. Itulah yang membentuk rumahku surgaku gitu. Di situ bukan menjadi sebuah perasaan takut ketika menyampaikan. Bayangkan seorang anak gitu ya, anak yang ditunggu-tunggu, buah hati atau misalkan keturunan kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Yang menjadi pilar utama dalam suatu hubungan, dalam komunikasi yang efektif itu ada 4. Sama seperti yang lainnya. Yang pertama, qaulan sadida. Qaulan sadida itu perkataan yang memang benar dan jujur ya. Perkataan yang memang benar dan jujur. Contohnya ketika misalkan qaulan sadida. Banyak yang bilang, aku sibuk banget hari ini, nggak sempet urus ini itu. Ketika ada suami yang misalkan Bi, apakah sudah dibereskan SIM STNK atau yang lainnya, aku sibuk banget hari ini, aku nggak ada urusan untuk hal itu, aku nggak ada waktu gitu. Nah, perkataan yang seperti itu, padahal itu bukan qaulan syadida, bukan perkataan yang jujur. Padahal yang pastinya jawaban yang benar, bukan jawaban ya, perkataan mungkin ya, atau pernyataan yang benar itu, aku lelah hari ini, boleh kita bicarakan besok gitu. Itu jujur. Posisinya seorang suami itu kondisinya sedang lelah gitu. Jadi itu adalah qaulan syadida. Misalkan kalau ke anak, nanti kita beli mainan yuk gitu. Nanti kita beli mainan ya gitu. Padahal secara selintas itu tidak ada niat untuk membelikan mainan. Tapi coba dirubah kata-katanya itu, mainan itu harganya mahal. Tapi kalau adik mau rajin menabung, suatu hari kita bisa membeli. Itu adalah perkataan yang jujur. Karena untuk saat itu memang kita tidak akan membelikan. Qaulan sadida. Jadi pilar yang pertama itu perkataan yang memang benar, jujur, terucap ya gitu. Yang kedua adalah qaulan ma'rufan. Perkataan yang baik dan santun. Di sini perkataan yang baik dan santun kadang ketika di suatu hubungan suami istri dalam keluarga bilang, kok masaknya kayak gini Mi gitu, nggak enak gitu. Itu kan sakit gitu ya bagi seorang ibu, bagi seorang perempuan gitu. Tetapi kalau misalkan qaulan ma'rufan, perkataan yang baik, santun itu, terima kasih ya sudah membuatkan kita makanan, masakan enak, tapi
kedepannya mungkin agak dikurangin kali ya garamnya. Itu kan memang benar adanya gitu ya. Nah gitu. Atau misalkan ada anak, aku nggak mau ikut peraturan ini gitu. Kadang nggak mau gitu. Kalau misalkan nanti kita ke rumah nenek, habis itu balik lagi, harapannya anak pengen main gitu. Aku nggak mau gitu. Nah, tolong diajarkan seperti misalkan, boleh aku usul gitu, boleh aku usul nanti aturannya seperti ini ya gitu. Nah seperti itu, qaulan ma'rufan gitu, jadi perkataan yang memang benar adanya. Yang ketiga adalah qaulan layyinan gitu, perkataan yang lemah lembut, jadi lembut gitu. Diam, jangan berisik, itu kan serasa gitu langsung ke hati. Tapi kan kalau nak, tolong pelankan sedikit ya suaranya gitu. Ayah lagi butuh konsentrasi nih gitu. Misalkan seperti itu. Kadang ketika misalkan ada anak yang posisinya orang tua sedang bekerja di rumah, tetapi anak ya maklum anak gitu ya, dia diam berisik gitu. Kadang atau kamu lupa ya, tadi kan aku udah minta beliin martabak gitu. Itu kan langsung seperti membentak gitu. Sayang, tadi kan janji mau membelikan makanan, padahal saya udah mikirin banget nih gitu. Padahal aku udah mikirin banget nih dari tadi. Nah, seperti itulah layinan gitu, yang lemah lembut. Yang terakhir, qaulan kariman, perkataan yang mulia dan penuh hormat. Di sini biasanya digunakan untuk ke yang lebih tua, ke ibu mertua, ke orang tua gitu ya. Di situ memang ibu jangan ikut campur urusan saya deh. Nah di situ tuh terkadang menyakiti perasaan dari orang tua, tetapi ucapkan kata-kata positif dulu di awal. Terima kasih ya Bu sudah memberikan saran, tapi kita akan coba menggunakan cara yang ini dulu. Insya Allah nanti disambung dengan usul dari ibu. Itu kan lebih enak ya, lebih nyaman. Apalagi jangan sampai ada konflik dari orang tua atau dari mertua dan menantu. Masya Allah, itu hal-hal yang sangat-sangat harus kita hindarin. Terus kemudian suami istri gitu ya, suami istri saling menghargai di sini. Di sini kamu tuh nggak pernah deh ngertiin aku. Nah kadang suka terucap seperti itu. Memang bilangnya aku sangat menghargai keputusanmu, tapi boleh nggak sih aku jelasin perasaan aku. Nah itu kata-kata yang seperti itu memang menjadikan pilar yang kadang salah ya, ketika komunikasi itu bukan hanya sebatas lisan. Komunikasi itu bukan hanya terucap seperti pekerjaan. Komunikasi itu bukan hanya dalam ucapan, tetapi juga menuntutkan adanya hati yang terlibat ya. Banyak suami istri yang salah paham bukan karena kata-kata, tapi karena hatinya sudah tertutup. Tidak mau mendengarkan kata-kata dari pasangannya. Itu komunikasi, bentuk komunikasi. Tapi bersihkan hati dulu, maka komunikasi akan mudah. Contoh lebih realnya itu ketika pasangan suami istri kan pasti ada lah ya celah untuk marah atau bersih tegang, yang seperti itu kan pasti. Tetapi kita harus aware, kita harus, kalau bahasa Jawa, kalau bahasa yang lainnya mungkin yang waras yang ngalah kali ya gitu. Karena ibaratnya kita harus mana yang harus ngerem, apakah saya harus diam dulu atau misalkan itu silahkan lanjut. Kalau sama-sama bersih tegang, pecah keluarga. Ketika misalkan ada salah satu yang tinggi, direm, diam dulu. Maka komunikasi yang baik itu tadi ada lisanul qaul, jadi terucap gitu ya. Ada lisanul qaul. Kemudian ada lisanul hal, dikerjakan. Yang ketiga adalah qalbun salim gitu. Hati yang bersih. Nah ini niat dan perasaan yang tulus. Kalau dari rumah mengatakan saya cinta sama kamu, saya sayang sama kamu, sambil bawa martabak misalkan, tetapi bentuk gerakannya itu tidak ada, masing-masing
itu adalah satu kesatuan, lisanul qaul, lisanul hal, sama qalbun salim gitu. Itu adalah satu kesatuan. Dimana kalau misalkan saya cinta sama kamu sambil dibawain martabak dan juga hati yang niat memang mau memberikan rasa yang tulus, itu bakal sampai pesan itu kepada pasangan kita. Hanya semata-mata hati saja itu bisa sampai, ibaratnya sudah ada niat tapi dengan hati, insya Allah gitu, hati mah tidak akan membohongi setiap perkataan kita. Makanya ketika di suatu keluarga, komunikasi yang sangat penting dari bangun tidur sampai tidur lagi itu harus diperhatikan. Ketika pagi-pagi menyambut suasana, ketika anak pulang, assalamualaikum gitu ya, itu adalah bentuk sambil senyuman, assalamualaikum gitu. Itu kayak nyindir tahu. Nah itu seperti itu ya, jangan. The power of greeting itu salam gitu, sebagai energi untuk menjadikan energi positif. Assalamualaikum gitu. Atau enggak ketika anak pulang, ketika suami pulang dari masjid, membuka pintu, Masya Allah gitu. Yang kedua adalah makan bersama tanpa gadget. Ini saat sekarang makan sambil gadget gitu, ini sambil makan. Lah di depan kita ada pasangan kita, di pinggir kita ada anak-anak kita. Di situ tidak akan terbentuk keluarga yang sakinah mungkin ya. Kalau misalkan kita sedang sendiri, mungkin silahkan masing-masing. Apalagi orang tua adalah cerminan dari anak-anaknya. Loh, ibu saya aja makannya sambil pegang HP, makan sama apa, nonton sambil apa gitu. Walaupun memang yang dibaca adalah berita atau misalkan berita dunia Islam, walaupun misalkan sekitar-sekitar perpolitikan seperti itu, tapi ya itu tidak baik untuk ketika dalam satu forum ada anak makan, jadikan meja makan itu sebagai meja rundingan. Bun, tapi kan saya nggak ada meja makan. Makan tidak harus di meja makan saja, kita melingkar, makan bersama, itu dijadikan hal-hal yang ibaratnya dinantikan ketika pulang ke rumah gitu. Terus yang ketiga ada family forum gitu ya, tips-tipsnya mungkin ketika kapan sih waktu komunikasi efektif, itu yang ketiga itu adalah family forum. Terkadang ketika kita mau menjelang Ramadan, itu ada hal-hal yang memang kita harus sepakati. Nah, puasanya sampai jam berapa gitu, atau misalkan nanti kita mudiknya ke A, ke B, ke C dulu ya gitu, nanti kita mainnya ke sini. Itu family forum yang bisa disampaikan, ada tujuan-tujuan yang mau dikerjakan itu seperti apa. Kemudian komunikasi nonverbal, usapan di punggung. Makanya ketika ada anak nangis, apalagi perempuan ataupun laki-laki, hatta itu laki-laki atau perempuan, ketika sedang nangis, peluk, usap punggungnya gitu ya, nak gitu, sabar gitu. Itu dengarkan dulu, biarkan emosinya meluap. Itu adalah komunikasi, bentuk komunikasi nonverbal. Pelukan, ciuman dengan rasa sayang gitu ketika anak mau pergi, ketika anak mau datang. Kemudian usapan ketika anak posisinya sedang sedih, sedang bang atau sedang marah atau sedang senang, itu usapan di punggung, hatta tangan kita itu sedang seperti apa, itu adalah sebuah magnet untuk bisa meredakan emosi dari anak-anak kita, pasangan kita. Terus yang terakhir itu adalah jangan berdebat depan anak. Wibawa kita, wibawa pasangan suami atau istri, tolong dijaga depan anak-anak kita. Karena sebuah mirror atau sebuah cermin gitu ya, anak-anak kita itu seperti apa. Yang terakhir mungkin komunikasi dengan anak, itu berbeda-beda teman-teman. Ketika misalkan di usia dini itu 0 sampai 7 tahun mungkin kita bisa bermain gitu ya, bisa bermain dengan anak, itu berbeda. Memiliki anak yang usia 0 sampai 7 tahun, SD, anak SD juga ketika SD kelas 1 mungkin berbeda dengan SD kelas 4, kelas 6 gitu ya. Ketika anak usia
0 sampai 7 tahun kita bisa bermain, bercerita, ya memberikan contoh-contoh lah sebagai qudwah, sebagai kita itu sebagai seorang pimpinan di keluarga kita. Tetapi usia SD sampai remaja atau usia-usia anak SD lah gitu ya, 7 sampai 14 tahun mau masuk SD, SMP, mulai dengan nasihat, diskusi ringan, memberikan tanggung jawab. Kenapa sekarang banyak anak-anak yang pada nggak mau dibawa ke kondangan? Dulu kan kadang kalau semasa kita waktu kecil seneng ya, ada orang tua yang mau kemana mah, ke undangan si A gitu. Ikut-ikut, kita dandan yang rapi, yang cantik, yang kita seneng gitu. Tetapi ketika udah masuk usia SMP, kita mau mengadakan, ayo ada reuni keluarga atau ada kumpulan keluarga, males kayaknya gitu. Nah itu memang sudah mulai normal ayah bunda ya, normal ketika hal itu memang ada di posisi seperti itu. Mulai dengan nasihat, terus diskusi ringan, tidak untuk memberikan menghakimi atau yang lainnya ya, tapi memberikan tanggung jawab. Boleh tidak ikut, tetapi harus beresin A, B, C, D ya gitu. Dan tolong jaga rumah ya, seperti itu. Kemudian ada di usia memang remaja sampai dewasa mungkin ya, usia SMP ke atas. Yang dimana jadilah sahabat dan pendengar yang baik. Nah gitu. Jadilah sahabat yang pendengar yang baik. Banyak guru-guru kita, suyuh-suyuh kita yang dimana Masya Allah dilindungi, diuji sama Allah itu dengan keluarganya, tetapi akhirnya happy ending gitu ya, ketika anak-anaknya tuh pada sehat, pada cerdas, pada sukses, padahal dengan masa proses yang begitu panjang gitu. Komunikasi adalah jembatan menuju keluarga sakinah. Mari kita praktikkan bersama prinsip dalam Quran, setiap kata dan sikap kita itu hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.